Anda masih bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi, 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 3 balik waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi, Jo Berita Daerah, Babahaso Minang. Selama siang pandanga, untuk mengawali perjumpaan siang hariko kami sampaikan sari berita utama. Program sawah pokok murah mendapat dukungan panuh dari Gubernur Sumatera Barat. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Padang Panjang mendorong percepatan penerapan sistem presensi online. Buletin Berita Minangko dibacakan Mutia Utami. Program sawah pokok murah yang dilaksanakan pemerintah Kabupaten Agam mendapat dukungan panuh dari Gubernur Sumatera Barat. Salangkonya dilaporkan Yudi Prama Agustino. Gubernur Sumatera Barat Mahyildi Ansarullah menyampaikan apresiasi dan dukungan panuh terhadap pelaksanaan program sawah pokok murah yang dilaksanakan pemerintah Kabupaten Agam. Mahyildi Ansarullah menilai programku sejalan jauh visi pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pusat dalam mendorong swasembada pangan dan kesejahteraan petani. Programku adalah langkah konkret dan inspiratif dari pemerintah Kabupaten Agam dan Gubernur Baharu daerah lain di Sumatera Barat dapat menjadikan Kabupaten Agam sebagai contoh dalam hal inovasi dan kemandirian pangan. Mahyildi Ansarullah menerangkan, pancanangan program sawah pokok murahku juga merupakan bantuan dukungan nyata pemerintah Kabupaten Agam terhadap program swasembada pangan nasional dan menjadi prioritas Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dalam halku pantiangnya sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten kota dalam memperkuat sektor pertanian. Menurut Mahyildi Ansarullah, pertanian yang dikelola secara baik akan memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia atau IPM, nilai tukar petani atau NTP, serta menurunkan ketimpangan pendapatan melalui Gini rasio. Alhamdulillah, sawah pokok murah ini penganggarannya ada di negari-negari. Dan tadi seperti yang dilakukan oleh Pak Bupati, ini sudah mulai musyawarah nagari dan kemudian juga dikonsultasikan juga dengan Dirjen Pembendaraan dan juga Kementerian Desa. Insya Allah tidak ada masalah untuk itu. Artinya ini bisa kita dilakukan. Nah, maksud di Agam itu dilaksanakan di seluruh negari, ya sawah pokok murah ini. Karena memang kita sekarang ini berusaha dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana juga yang ditekan oleh juga Presiden kepada kita. Secara masyarakat, ketahanan pangan. Nah, maksud inilah satu jawabannya. Kenapa? Karena biayanya adalah murah. Ya, bisa menekan pemain-pemain yang lainnya dan kemudian tidak perlu pupuk dan pupuknya adalah jerami yang ada di lahan sawah sendiri. Kemudian juga produksinya juga tinggi. Gubernur juga menginstruksikan Dinas Pertanian baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota untuk memprioritaskan nagari dan menerapkan sawah pokok murah sebagai lokasi optimasi lahan dan rehabilitasi saluran irigasi tersier. Mahyildi Ansarullah Baharo, program sawah pokok murahko dapat memperkuat fondasi kedaulatan pangan bangsa melalui peningkatan produksi dan efisiensi di sektor pertanian lokal. Yudi Prama Agustino melaporkan. Pemerintah Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat meminta kepada jajaran aparatur sipil negara ASN bisa menjadi motivator di tengah masyarakat dalam pemanfaatan lahan pekarangan untuk ketahanan pangan. Bupati Pasaman Sabar As meminta ASN untuk menjadi motivator di tengah-tengah masyarakat demi memanfaatkan pekarangan serta lahan kosong guna menanam tanaman pangan dan baguno untuk kebutuhan harian serta menopang perekonomian. Dirinya baharo untuk taruh meningkatkan kolaborasi jo melakukan sinergi, sinkronisasi serta akselerasi pembangunan daerah melalui pembangunan sumber daya manusia dan sumber daya alam dan didukung regulasi jo perizinan nan mudah.
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kota Padang Panjang Taruy mendorong percepatan penerapan sistem presensi online untuk aparatur sipil negara. Berikut laporan Nofri. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kota Padang Panjang Taruy mendorong percepatan penerapan sistem presensi online untuk aparatur sipil negara jo menjalin koordinasi intensif bersama Badan Kepegawaian Negara atau BKN Pusat. Pelaksana tugas Kepala Bidang Diklat Kinerja dan Informasi Kepegawaian Dinul Akyar Baru-Baruko kepada RRI menyampaikan langkahku merupakan bagian dari upaya modernisasi manajemen kepegawaian di lingkungan Pemko. Dikatakannya, saat pihaknya sedang membangun kerjasama pemanfaatan sistem presensi milik BKN dan terintegrasi jo sistem informasi manajemen kepegawaian nasional atau Simpeknas. Inyo menyampaikan dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan penjajakan kerjasama langsung ke BKN. Kegiatan kojo akan dirangkai jo coaching klinik agar pemanfaatan sistem dapat optimal. Lebih lanjut, presensi online ko sabutnya ditargetkan mampu meningkatkan efisiensi administrasi, akurasi data kehadiran, serta memudahkan monitoring kedisiplinan ASN. Dinul menjelaskan rencananya sistemko akan dikaitkan jo aplikasi penilaian kinerja, sehingga aspek kedisiplinan dapat menjadi indikator langsung dalam perhitungan tunjangan perbaikan penghasilan atau TPP. Inisiatif sabutnya merupakan bagian dari program unggulan ASN Gemilang dan diusung Wali Kota Hendrianis dan Wakil Wali Kota Alex Saputra dan mengemukakan sistem penilaian kinerja ASN dan objektif, adil, serta terukur. Ya, presensi ASN Kota Padang Panjang rencananya akan menggunakan presensi BKN, presensi online ya BKN. Jadi memang pada saat itu BKPSDM sedang melaksanakan penjajakan ke BKN terkait dengan pemanfaatan aplikasi presensi BKN. Jadi sedang dijajaki bagaimana kerjasama atau pelaksanaan dari pinjam pakai aplikasi punya BKN. Ya. Ini merupakan program 100 hari Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang Panjang yang diusung oleh BKPSDM. Dinul Akyar menambahkan, BKPSDM juga menargetkan agar ASN dan berprestasi mendapatkan apresiasi melalui berbagai program peningkatan kapasitas seperti tugas belajar, izin belajar, BIMTEK, workshop, hingga magang. Selain itu, penyesuaian TPP Taruy diupayakan untuk meningkatkan kesejahteraan ASN. Nofri melaporkan. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Pasaman Barat menggelar sosialisasi penerapan Multi-Factor Authentication MFA dan pengenalan di platform ASN digital bagi seluruh ASN di lingkungan pemerintah daerah Pasaman Barat. Dalam sambutannya, Bupati Pasaman Barat Yulianto mengucapkan terima kasih kepada BKPSDM Pasbar atas penyelenggaraan sosialisasi dan dinilainya sangat penting bagi ASN Pasbar. Dirinya meminta kepada ASN di kabupaten itu harus dapat mengikuti perkembangan teknologi digital. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar meresmikan rumah relokasi terpadu di Nagari Rambatan bagi korban bencana banjir longsor. Berikut laporan Irsyad. Peresmian penghunian rumah khusus relokasi terpadu bagi korban bencana banjir lahar dingin longsor di Tanah Datar dilakukan secara simbolis oleh Bupati Tanah Datar Eka Putra di Jorong Ladang Laweh, Nagari Rambatan, Kecamatan Rambatan. Bupati Tanah Datar menyampaikan bahwa pembangunan 60 unit rumah sarana prasarana sarana jo utilitas umum atau PSU alhamdulillah jo didukung kolaborasi jo karya-karya berbagai pihak. Bupati menambahkan bahwa hunianku merupakan bantuan hikmah jo kini warga dapat menempati lingkungan baru dan nyaman jo layak huni. Kepada para penerima manfaat, Bupati mengimbau agar selalu menjaga kerukunan jo ketertiban di lingkungan baru itu. Bupati juga berharap agar semangat gotong royong Taruy ditingkatkan sebagai bagian dari kearifan lokal masyarakat. Kami bersama pemerintah pusat, kementerian dan gubernur sama pimpinan DPRD menyerahkan rumah hunian tetap bagi korban bencana banjir bandang di tahun 2024 kemarin. Alhamdulillah udah setahun, rumah ini udah jadi di beberapa bulan yang lalu. Cuma karena memang ada persiapan administrasi, alhamdulillah hari ini kita udah bisa serahkan sehingga bisa dimanfaatkan oleh warga kami yang hanyut atau yang hilang rumah pasca bencana kemarin. Selain itu, pihaknya menjelaskan bahwa pembangunan 141 unit rumah relokasi mandiri tengah dalam tahap pelaksanaan, juga diharapkan segera memasuki proses pembangunan. Programku dilaksanakan sesuai peraturan Menteri PUPR nomor 7 tahun 2022 tentang bantuan pembangunan perumahan dan penyediaan rumah khusus. Irsyad melaporkan.
Tim petugas ukur dari Kantor Pertahanan Kabupaten Pasaman kembali melaksanakan kegiatan lapangan. Jo melakukan pengukuran pemecahan bidang tanah di Negari Tanjung Beringin, Kecamatan Lubuk Sikapiang, Pasaman. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman, Ikram Abdul Haris, mengatakan kegiatan merupakan tindak lanjut dari permohonan masyarakat yang ingin memecah bidang tanahnya menjadi beberapa bagian untuk berbagai keperluan. Diharapkan adanya pengukuran diharapkan data pengukuran bidang tanah dapat diperoleh secara akurat nantinya. Dukungan revitalisasi pasar bawah Kota Bukit Tinggi disikapi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Disperperin Jo Pemutakhiran Data Pedagang Kaki Limo (PKL). Berikut laporan Alwan Ahmad Fauzan. Pemerintah Kota Pemko melalui Dinas Perdagangan Jo Perindustrian Disperperin menindaklanjuti rencana revitalisasi pasar bawah Kota Bukit Tinggi. Salah satunya dengan pemutakhiran data pedagang kaki limo atau PKL nan berada di lokasi itu. Kepala Dinas Perdagangan Jo Perindustrian Disperperin Kota Bukit Tinggi Wahyu Bestari Kapado RRI mengatakan pemutakhiran data PKL diperlukan pihaknya guna memastikan rencana revitalisasi pasar bawah dapat dilakukan secara akurat Jo representatif. Wahyu Bestari menilai langkah itu dilakukan Dinas Perdagangan Jo Perindustrian untuk menentukan arah kebijakan saat pelaksanaan konstruksi tahadok revitalisasi pasar bawah Kota Bukit Tinggi. Sebagaimana langkanan ala diinstruksikan pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum Kemenpu sebagai leading sektor kegiatan proyek strategis nasional PSN. Nah, selanjutnya kita dari Dinas Perdagangan Perindustrian selaku OPD yang mengelola pasar bawah ini, saat ini kita mencoba melakukan pemutakhiran data atas pedagang yang hari ini menempati atau pedagang di pasar bawah. Dan ini tujuannya untuk bisa memastikan bagaimana nanti langkah kita di saat konstruksi atau tahapan pembangunan pasar bawah itu, apakah pedagang ini akan direlokasi atau bagaimana, karena jumlah pedagang ini menentukan luasan atau tempat nantinya untuk direlokasi sementara, dan itu juga menentukan pembagian nanti blok-blok yang akan ditempati pedagang pasca konstruksi pembangunan atau revitalisasi pasar bawah ini. Diketahui gedung pasar bawah direncanakan Kementerian Pekerjaan Umum Kemenpu akan dibangun 2 blok. Blok A dibangun 3 lantai, 1 lantai basement dengan luas bangunan 26.266 meter dengan menelan biaya sebesar 274,54 miliar. Sedangkan blok B dibangun 3 lantai, 1 lantai basement dengan luas bangunan 14.850 meter dengan menggelontorkan biaya 157,21 miliar rupiah. Dengan rencana 2 blok itu, pasar bawah Bukit Tinggi akan dibangun dengan total rencana biaya sebesar 431,75 miliar rupiah. Pasar bawah rencananya akan dirancang untuk 560 unit toko, 63 kios, 709 balai lapangan bulanan, 739 lapangan, dengan total keseluruhan 2.141 unit. Dari Kota Bukit Tinggi, Alwan Ahmad Fauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan. Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah TPID mengikuti rapat koordinasi Rakor Pengendalian Inflasi yang dirangkaikan Jo Sosialisasi Penyelenggaraan Sekolah Rakyat serta optimalisasi program pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan upaya pengentasan kemiskinan berbasis data tunggal sosial ekonomi nasional DTSEN Jo penyelenggaraan sekolah rakyat. Kurikulum yang digunakan mengacu pada kurikulum nasional Jo penyesuaian khusus serta model pengelolaan keluar masuk ganda. Setiap kabupaten kota diharapkan memiliki sekolah rakyat. Pedagang pasar bawah Bukit Tinggi menyetujui revitalisasi pasar asalkan pemerintah memperhatikan persoalan pemindahannya. Berikut laporan Nur Afni Susilawati. Sejumlah pedagang kota Bukit Tinggi menginginkan pemerintah kota mengkaji lebih mendalam perihal rencana revitalisasi pasar bawah pasca dikunjungi Kementerian Pekerjaan Umum baru-baru itu. Hal itu diungkapkan pedagang tempe kapal pasar bawah Asmanizar bahwa dirinya mengaku mengetahui Jo menyetujui jika diadakannya revitalisasi pasar bawah. Hanya saja menurut Asmanizar, persoalan pemindahannya yang perlu diperhatikan lebih oleh pemerintah setempat. Meski sedikit keberatan, Asmanizar tetap berharap kedepannya penjualan bisa semakin ramai. Karena kini penjualan mengalami penurunan.
Sebab dampaknya tentu penjualan memulai dari awal lagi di tempat baru. Sedangkan Asman Nizar sudah berjualan selama 25 tahun di Pasar Bawah Bukit Tinggi dan memiliki banyak pelanggan. Kalau renovasi setuju, Bu. Tapi cara pemindahan kami gitu, Bu. Gimana itu? Kan udah mulai dari awal lagi. Pedagang pasar bawah yang berada di kios ayam potong, Sabil Juwo mengungkapkan bahwa dirinya alun mengetahui lokasi pemindahan pasarnya dan mengakui keberatan dengan adanya rencana relokasi karena dikhawatirkan pelanggan tidak membeli di lokasi pasar. Dan tentu sedikit keberatan karena dikhawatirkan pelanggan tidak membeli di lokasi pasar yang baru. Sedangkan saat ini Sabila telah memiliki 4 kios yang telah berjualan lebih dari 10 tahun. Keberatan sih Kak, karena belum tentu juga pembeli akan ke sana juga kan Kak. Sabila berharap Pemko Bukit Tinggi Tarwih mengedepankan aspirasi pedagang dalam rencana revitalisasi pasar bawah ke depan, sehingga penjualan semakin ramai dan pasar bisa lebih tertata Juwo. Nur Afni Susilawati melaporkan. Petugas Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Resor Pasaman lakukan penanaman sejumlah umbian tumbuhan bunga bangkai raksasa Amorphophallus titanium di TWA Rimbo Panti. Kepala BKSDA Resor Pasaman Edi Susilo di Lubuk Sikap yang mengatakan, umbi tumbuhan langka dan dilindungi jenis bunga bangkai itu hasil sitaan yang diamankan di Kampung Bancah Laweh, Nagari Simpang Utara, Kecamatan Simpati. Edi Susilo menambahkan kawasan TWA Rimbo Panti sangat cocok untuk penanaman kembali jenis bunga bangkaiko. Dirinya berharap bunga bangkaiko dapat kembali tumbuh jauh mekar di masa mendatang, agar jadi destinasi baru bagi masyarakat di Pasaman. Berita olahraga. Rapi finalisasi persiapan penyelenggaraan Pacu Kudo Wisata Derby Bukit Tinggi Agam 2025 berlangsung alot 8 Mei di Kantua Balai Kota Bukit Tinggi. Berikut laporan Joni Marbeta. Rapi finalisasi persiapan penyelenggaraan Pacu Kudo Wisata Derby Bukit Tinggi Agam 2025 berlangsung 8 Mei Kapatang Batampe di Aula Balai Kota Bukit Tinggi di Bukit Gulai Banca, dipimpin langsung di Ketua Panitia Pelaksana Acara Fauzan Hafiz, didampingi Sekretaris Dispora Kota Bukit Tinggi Evi Yarman dan Subdem Pom 1 AP 3 Bukit Tinggi Kapten CPN Sudirman SH, Kadis Parpora Kabupaten Agam Dedi Asmar, Ketua KONI Kota Bukit Tinggi Hendra Endramin, Kabak Ops Polresta Bukit Tinggi, serta berbagai unsur terkait dari kedua pemerintah daerah berlangsung secara alot. Pertemuan berlangsung secara alot itu ditekankan komitmen kesado pihak dalam mendukung penyelenggaraan pacuan kudo termasuk kelangsungan sarana prasarana, konsumsi tidak menemukan masalah, mematangkan bahagian seksi acara, bidang dana, pemasangan atau rumah bule, pendirian posko keamanan, sterilisasi lokasi acara, juga penyiapan handital halte, mempermudah koordinasi, display penampilan marching band IPDN Kampus Sumbar, perbaikan pintu gate, sound system, penyiapan tenda VVIP dan VIP, penempatan videotron, live station, streaming, kejelasan parkir VVIP dan VIP, akses keluar masuk petugas kesehatan, hingga menyiapkan transportasi menjemput nenek mama dari pintu rumah hingga ke lokasi acara dan tidak boleh dilupakan. Dan usai dilakukan rapi finalisasi persiapan penyelenggaraan Pacu Kudo Wisata Derby Bukit Tinggi Agam 2025 dilanjui Anjo prepare ke lokasi tinjauan acara. Kadis Parpora Kabupaten Agam Dedi Asmar sampaikan bahwa dinamika alotnya pelaksanaan rapi Pacu Kudo merupakan hal nan biasa dan indah lain bagian peningkatan penyelenggaraan kegiatan. Dikatakan penjemputan nenek mama dari pintu rumah sebelum dilangsungkan acara Alen Nagari Pacuan Kudo Wisata Derby Bukit Tinggi Agam 2025 bagian dari penghormatan selaku pemimpin dan mempunyai nagari ataupun daerah. Kawan-kawan di Bukit Tinggi dan Agam rata-rata kan sudah pernah menyelenggarakan dalam rangka peningkatan dalam penyelenggaraan. Nah, sebetulnya ini mungkin ingin lebih baik dengan ada tampilan seperti ada marching band termasuk bagai proses penjemputan. Ya karena kita wajib juga kalau di Minang kalau jadi ke bawah yang itu memang harus kita hormati, kita hargai karena dia merupakan pemimpin. Bagi pemimpin kalau di negeri kalau dari Minang itu pemimpin itu penghulu. Nah ini dikawal kita hormati karena ini memang anak kemenakan masalah wilayah termasuk bagaimana menjaga hubungan kerjasama yang baik antara tokoh adat dengan pemerintah termasuk juga dengan khalayak ramai. Ini pemimpin jadi informal kita yang ada di kota dan kabupaten. Nah jadi menurut saya ini keterlibatan yang harus kita apresiasi
Dan juga ini juga bisa menjadi acuan bagi kita. Selain daripada pacu kuda itu olahraga, pacu kuda itu budaya, dan event-event ini bagi suatu daerah ini paling penting sebetulnya karena punya dampak paling besar. Kalau event itu identik dengan kunjungan identik dengan pariwisata identik dengan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi yang ada di masyarakat lokal. Pacu Kuda Wisata Derby Bukit Tinggi Agam 2025 berlangsung sebalik Mai dengan memperlombaan sembalik res diawali pembukaan di kelas CD pemula 2 tahun divisi 3 1.200 meter. Juga dalam acara dilakukan direncana dihadiri Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Dr. Fadlizon MSc serta dihadiri Kapolda Sumatera Barat, Inspektur Jenderal Polisi Dr. Andes Gatot Tri Suryanta MSI CSFA dan Rem 032 Wira Praja Brigjen TNI Mahfud SMSI dan Juo dan Lantamal 2 Teluk Bayu Padang Laksamana Pertama TNI Sarimpunan Tanjuang. Juni Marweta mengabarkan untuk berita Minang pada siang hari ko. Berita terakhir. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Agam memberikan sebanyak 40 rekomendasi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ Bupati Satampe pada 2024 agar ditindaklanjuti pada tahun ko. Yopi Eka Anroni mengatakan 40 rekomendasi itu diantaranya agar pemerintah daerah lebih serius dalam mengelola pendapatan asli daerah, caro lebih berani dan tegas menindak objek pajak dan indak taat membayar pajak. Dirinya berharap agar bisa menghadapi seluruh hambatan serta tantangan dalam menyusun rencana kerja pemerintah yang inovatif dan adaptif. Sekian berita daerah berbahasa Minang untuk siang hari ko Jumat 9 Mei 2025. Berita daerah selanjutnya dapat didengarkan besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Ambo Mutia Utami, selamat siang. Anda masih bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi, 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.